Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui bahwa citra Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di JBC sedang terpuruk di mata media, masyarakat, dan bahkan pimpinan negara. Akibat kasus serius yang melibatkan oknum pegawainya, Purbaya telah meminta waktu selama 1 tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi otoritas tersebut. Saya bilang begini, image Bea Cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan yang tertinggi jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu Presiden 1 tahun untuk tidak diganggu dulu. Biarkan saya bereskan. Berikan waktu saya untuk memperbaiki bea cukai, kata Purbaya, usai rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI, Kamis 27 November 2025. Purbaya menegaskan bahwa perbaikan kinerja bea cukai adalah keharusan, mengingat ancaman serius yang dihadapi. Jika bea cukai gagal memperbaiki citra dan kinerjanya, pembubaran dan penggantian dengan pihak eksternal menjadi risiko di depan mata. Kalau kita bea cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya, dan masyarakat masih tidak puas, bea cukai bisa dibuka diganti dengan SGS Soci, TGN, RAL de Surveillance, seperti zaman dulu lagi. Jadi, sekarang, orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Tutur Purbaya. Kan dari sisi volumenya mungkin akan melebihi, tapi karena harganya turun, kalau kita penuhin pun tidak melebihi anggaran tahun 2025, jadi kita penuhin. Jadi saya setuju usulan Pak Menteri SDM, nanti detailnya Anda tanya Menteri SDM. 2025 aja Pak? Tahun ini. 2026 enggak? Nanti kita lihat lagi. Kan belum lewat, baru ini. Mestinya sih cukup dengan anggaran yang ada. Jadi nggak nambah anggaran karena harganya lagi turun? Harganya turun, volumenya tambah. Harga apa Kalau nih apa? tambahnya berapa Pak? Harga tesnya kan bermiliar dari dibandingkan asumsi APBN. Jadi gitu. Nah, ya. Volumenya jadi berapa dan harganya berapa jalan? Nah, itu pertanyaan bagus. Tanya Menteri SDM. Pak, soal bea cukai Pak, Bapak tadi sempat bilang katanya mau bubarin bea cukai Pak. Memang ada apa sih Pak di bea cukai? Kenapa Bukan seperti saya Bapak mau- kesel sekali gitu? Saya nggak sama bea cukai. Kamera, Pak. Tapi kita memerlukan keseriusan dari kita semua di Kementerian Keuangan untuk memperbaiki kinerja bea cukai. Jadi sempat ada wacana kalau kita tidak bisa memperbaiki kinerja bea cukai, maka akan dijalankan seperti tahun dulu waktu zaman Orde Baru SDS yang menjalankan pengecekan di custom kita. Jadi saya pikir dengan adanya seperti itu, orang-orang bea cukai, tim saya di bea cukai semakin semangat. Pengembangan softwarenya juga cepat sekali. Saya pikir kita akan bisa menjalankan program-program yang di bea cukai dengan lebih bersih tanpa harus menyerahkan ini ke tangan orang lain. Jadi teman-teman saya di bea cukai, staff saya akan itu, dan mereka amat semangat untuk memperbaiki bersama-sama. Memang hal seperti apa sih Pak masalah yang sebetulnya sangat urgent di bea cukai? Ada under invoicing ekspor yang lower, nilainya lebih rendah. Ada juga barang-barang yang ilegal masuk yang nggak ketahuan segala macam. Orang kan udah bea cukai main segala macam. Saya nggak tahu ya. Jadi gini, yang ada pencatatan, kita udah investigasi kan, ada katanya ekspor dari mana? Cinanya apa? Total ekspornya nggak sama dengan total impornya gitu. Dari Cina ke Indonesia atau dari Indonesia ke Cina. Tapi ada jalan yang sebagian dari Cina tuh ke Singapura, baru Singapura ke Indonesia. Kalau orang pakai UN.com trade database di UN itu, kalau cuma lihat satu sisi aja itu nggak pas. Tapi kalau kita gabung yang sini sama yang sini ke sini, itu akan sama. Jadi bedanya nggak banyak, hanya beda CIF FOB aja. Jadi antara ekspor sama impor aja begitu. Kelihatannya itu yang terjadi, dan akan kita investigasi untuk semua jenis ekspor apakah seperti itu atau apakah ada kekelapan. Ini masih kita kerjakan manual, dalam hal ini kita akan kerjakan pakai AI, jadi akan lebih cepat. Kasihan Mas. Oh, soal yang bandara IKP itu benar tidak ada cukainya Pak di sana? Setahu saya anak buah saya nggak ada di sana, tapi akan saya cek lagi. Pak, Tapi begitu diminta saya akan kirim orang sana. soal tadi butuh bantuan impor ilegal itu masuk pertimbangan evaluasi bea cukai nggak Pak? Kan kemarin masuk beras impor ilegal Pak. Kamera sini Pak. Nanti kita lihat apakah impor itu masuk lewat mana. Kalau ilegal ketahuan ya nanti saya periksa anak buah saya siapa yang lewat mana, yang masuknya lewat mana dan kenapa bisa lolos. Tapi saya akan cek lagi, saya belum tahu data persisnya. Lewat Batam Pak.
Salpa mau jauh juga sama mau jauh. Iya. Pak katanya Kita akan cek ya. mau ngirim bea cukai ke Bandara IMIP kapan Pak rencananya Pak? Sesuai permintaan kita ditugaskan kita taruh di sana. Pak soal butuh bantuan yang memegang 1.000 triliun di kasnya itu Pak untuk menambah ketersediaan uang tunai itu emang kayak gimana sih? Sana udah ngelipat sih. DPR Pak. Dari kamera Pak. Dari mana ya? Pak kamera Pak. Jadi itu kita udah coba injek ke sistem. Tapi tumbuhnya baru 13% tuh di antara 10 sampai 15%. Saya pikir kita mesti tunggu lebih cepat lagi untuk uangnya lebih. Untuk itu mungkin kita mesti mendapat dukungan dari bank sentral juga. Efektifnya nanti akan seperti apa? Saya belum ngomong sama mereka, tapi itu kan hanya kesehatan dari teman-teman kita itu nanti biar kita diskusi dengan bank sentral. Jadi akan mengurangi pembelian SBM atau Udah. Selamat siang teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Defisit berapa? Asisten saja terus Nggak tadi. pengecilan pembayaran pajak itu gimana Pak? Nanti strateginya ke depan supaya nggak terjadi lagi gimana Pak? Apa nih? Kasus pengecilan pembayaran pajak Pak. Pengecilan. Yang di kejaksaan. Yang di kejaksaan Yang di di Kejagung Pak. Yang di Oh, teks amnesti yang kita lihat perkembangannya seperti apa. Kejaksaan Agung kan sedang meriksa ya. Saya sih nggak ikut campur, kita lihat aja datanya seperti apa, dia seperti apa. Tapi kalau saya lihat kalau teks amnesti kan itu kan pengampunan pajak. bukan tax nggak terkait teks amnesty yang pembayaran Oh, yang pengecilan yang mana? badan yang diperiksa Kejagung bukan soal teks amnesty Pak, jadi soal pengecilan pajak. Dan pajak dari Jadi nilai pajaknya nggak sesuai sama pajak yang seharusnya. tahun berapa itu? 2016 sampai 2020 Pak. Oh, saya belum tahu itu, saya pelajarin. Ini saya belum tahu. Tadi dari penjelasan ke DPR artinya outlook defisit untuk tahun ini masih sesuai ya Pak dengan yang lain. Defisit pasti akan di bawah 3%. Jadi masih ini yang paling penting adalah gini. Ketika kemarin ekonomi melambat, Anda kan tahu sampai September itu kan melambat sekali sampai rakyat turun ke jalan karena merasa hidupnya mulai tertekan. Ya otomatis kan pajaknya juga, artinya bisnis juga melambat kan. Pajak juga melambat. Nah, waktu itu ketika seperti itu saya nggak bisa naikin pajak. Kenapa? Itu langkah yang nggak bijak. Kita harus meneruskan untuk membalikan ekonomi dari turun ke depan. Jadi kita biarkan apa adanya. Alhamdulillah kita perbaikin cara pengumpulan pajak kita. Jadi saya tidak menaikkan pajak. Ada pajak-pajak baru dan rate juga naikin. Supaya itu kan secara nggak langsung beri stimulus ke masyarakat dan ke ekonomi ya. Nah, dengan cara seperti itu ya normal lah kalau pajaknya nggak sesuai dengan target. Tapi ke depan kalau kita ekonomi udah mulai balik, kan saya udah balik nih. Coba September akhir, Oktober, November udah agak kenceng nih ekonominya. Dan tahun 2026 nanti juga udah lebih bagus lagi kalau kita bisa jaga momentum pertumbuhan yang tadi terjadi. Harusnya masalah pajak bukan masalah isu besar lagi. Tapi tahun ini bakal tercapai nggak Pak pajak? Kira tahun ini pajaknya akan Ada update nggak Pak? Yang kita lihat adalah kita jaga defisitnya di bawah 3% PDB. Ada update Selain shortfall reformasi di bidang ada konteks update nggak Pak outlook shortfall pajaknya berapa? Ada, tapi nggak akan saya kasih ke Anda. Kalau langsung yang kan saya jaga adalah anggarannya berkesinambungan dan dampak ekonominya masih cukup besar. Kamera Pak, kalau Lapsem kan 4,2% pas shortfall-nya itu masih sama atau? Berapa? Kalau dari Lapsem dibanding APBN itu 4,2%. Masih segitu shortfall-nya Pak? Apa naik? Mungkin di kisaran segitu. Nanti kita lihat seperti apa. Kan Oktober, November, Desember kan udah beda kan kondisi ekonominya. Saya pikir sih akan lebih baik dibanding perkiraan sebelumnya. Selain fokusnya soal konteks, Pak, apalagi reformasi perpajakan yang mungkin akan coba ditekankan biar tidak ada manipulasi pajak lagi di kemudian hari, Pak, dari fokus Kemenko. Kita akan perbaiki cara pengumpulan pajak kita. Korteks lagi dibetulin, sebentar lagi betul. Nanti saya juga akan lihat turun ke bawah ke setiap kantor pajak melihat apa sih masalah yang mereka hadapi. Tapi kalau sekarang mereka kan nggak fair juga. Kenapa? Sebelumnya kan ekonominya lagi susah. Kalau lagi susah orang dikejar juga susah. Kan duitnya juga nggak ada, untungnya nggak ada. Kayak gitu, kira-kira begitu. Jadi jangan menilai pengumpulan pajak seperti dalam keadaan normal. Karena waktu itu kita ekonominya melambat. Kalau angkanya begitu sih harusnya cukup signifikan. Pak, saya ada dana desa Pak, itu kan Pak bisa dicairin. Yang mana menjawab nih? Dana desa, yang dana desa Pak, yang Bandara Morowali Pak, ini kan belum ada
petugas bea cukai sama imigrasi. Nah, nanti kalau kita diperintahkan kita taruh petugas dari kami, petugas bea cukai saya sudah siap. Kalau imigrasi mesti ngomong sama bicara dengan Pak Silmi dan menterinya. Pak, tapi Kenapa Pak ditempatkan saat ada resmi? saya nggak tahu, saya kan baru masuk. Saya pikir dulu sih ada treatment khusus di mana mereka bisa langsung masuk sana. Cuma saya nggak ngerti kenapa nggak ada imigrasi ya sama bea cukai. Itu mungkin ada kesalahan kebijakan di situ yang mesti diperbaiki. Pak soal Bapak soal BMK dana desa. usaha yang besar-besar